Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ke grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para jemaah, orang-orang tua Ustadz yang insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini, semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus sahibul bait yang hadir pada hari ini, yang telah sudi memberikan fasilitas kita datang ke tempat ini, semoga tempat yang kita gunakan pada siang menjelang sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini sampai di pertengahan di bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya adalah tasya'abal karamah, cabang-cabang kemuliaan. Kalau ada yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berarti maknanya dia sudah ketemu 40, 50, 60 kali ketemu Sya'ban. Pertanyaannya, sudah 40 kali ketemu Sya'ban, 50 kali ketemu Sya'ban, 60 kali bahkan lebih daripada itu. Pertanyaannya sederhana, sudahkah kita paham dengan makna daripada Sya'ban itu? Jangan sampai usia bertambah tapi bekal akhirat berkurang. Itu disebutkan dalam pepatah, barang siapa yang hari ini, tahun ini, Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, maka dia termasuk orang-orang yang fahuwa rabih. Dia orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla min amsihi. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, sama seperti tahun kemarin, sama seperti Ramadan tahun lalu, fahuwa khasir, orang ini merugi, bangkrut. Betul Bu? Kenapa bangkrut Ustaz? Usia bertambah tapi amalannya tak bertambah, sama aja. Ada yang ketiga, kategori yang ketiga, nauzubillahi min zalik, semoga kita dijauhi dari Allah. Wa man kana yaumuhu, siapa yang hari ini, tahun ini, Ramadan kali ini, syarrun, lebih jelek, lebih buruk, lebih senang maksiat, lebih senang ngegibah, lebih senang merepet, lebih senang memaki, lebih senang beribut, maka orang ini fahuwa mal'un, orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhi dari hal yang seperti itu. Ibu-ibu mau pilih kategori yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? 01, 02, atau 03? Masya Allah.
Banyak di sini, tapi kok kalah ya? Bingung juga saya. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berharap insya Allah tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Betul? Boleh dimasukkan backsound Ustaz, hubungkan ke ini. Semoga tahun ini insya Allah kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ibu-ibu, sebentar lagi, setengah bulan lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jauh ibu-ibu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, dulu para sahabat itu kalau sudah memasuki bulan Rajab itu sudah siap-siap latihan. Nggak ada orang yang pingin melakukan perjalanan yang panjang tanpa bekal, tanpa persiapan yang betul-betul prima. Saya asli dari kota Madia, Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kalau saya ingin pulang kampung dari kota Langsa pulang ke Bengkulu, maka saya pastikan bekal saya cukup. Uangnya cukup, makanan di jalan cukup, sehingga supaya nanti anak-anak Umi tidak ada yang rewel di tengah jalan. Pastikan minyaknya cukup, olinya diganti dengan yang baru, nitrogennya, nitrogen itu ban udara di ban itu cukup, supaya nanti di perjalanan tidak syahid, tidak ya, tidak mati gitu, tidak gugur. Sama seperti halnya kita nanti akan menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Betul Bu ya? Siapa yang tidak punya persiapan, setahun tidak pernah puasa Senin Kamis, meng dino ngek makan lontong wede iki. Tiap hari makan lontong terus. Diandani yo ngenyel, diandani yo ora melu, yo sak karepmu. Nek sesat dhewe wae, ora usah ngajak-ngajak wong. Ibu-ibu, kalau ada tipe manusia yang seperti ini, tinggalkan, nggak usah dihiraukan. Jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita dengan hal-hal orang-orang yang seperti ini. Fokus maju ke depan. Paham insya Allah? Kalau ada orang yang masih melihat kita dengan penglihatan yang rendah, abaikan dia, tinggalkan dia. Kita maju terus ke depan. Kenapa? Karena manusia seperti ini sejak zaman Abu Lahab sama Abu Jahal sudah ada. Nah, ini ante-antenya, cucu cicit keturunannya. Memang Abu Lahabnya sudah wafat, tapi sifat itu melekat sampai sekarang. Dan terutama di istri-istri akhir zaman. Nek diandani karo bojone, "Dek, ojo ngono, Dek. Nek metu bikin jilbab sing rapi, nek metu yang kaos kaki." Apa kok sibuk-sibuk ngangkang itu? Apa kok sibuk-sibuk ngatur aku kowe? Kowe wae metu wae ora nggawe catok kan gatok wae kok celana pendek kowe ngatur-ngatur aku sok sibuk kowe. Ada istri-istri akhir zaman kayak gini? Hah? Enggak ada, Bu? Ada. Cari siapa enggak ono? Tapi kalau di sini insya Allah enggak ada. Ya, sini kene wapi kabeh nih. Soleha kabeh. Tapi ada tipe wanita yang seperti itu. Wis diandani yo ngeyel ngono. Tipe-tipe istri akhir zaman. Nek misalnya wis merepet iki, lambe. Ada Bu? Ada. Ibu-ibu jamaah sekalian, karena bekalnya ini harus cukup, karena persiapan puasa yang kita lakukan ini bukan puasa yang sehari 2 hari. Betul Bu? Puasanya berapa hari? 29 atau 30 hari. Kalau tidak menemukan bulan baru, maksudnya bulannya baru, melihat hilal, maka kata Rasulullah, sempurnakan puasanya jadi berapa? 30 hari. Fa'akmilu 'iddata sya'ban 30. Maka sempurnakan puasamu itu menjadi 30 hari. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Kalau puasanya yang ada istirahat, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu istirahat, Kamisnya puasa lagi, itu dalam bahasa Arab namanya saum. Saumun, apa namanya? Saumun. Kalau puasanya itu berkepanjangan, tidak ada istirahat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus puasa, maka bahasa Arabnya dalam Al-Quran namanya siam. Saum artinya apa tadi? Nah, ini ruhnya pasti nggak di sini nih. Ruhnya pasti udah kemana-mana nih. Kue nengkene murah bu? Nengkene murah? Nengkene. Dulu ini Ustaz, sini Ustaz deh. Bukan mahrum. Kalau bicara tentang colabul ilmi itu bukan lihat bukan mahram sama tidak mahram. Jangan sampai salah ya. Memuliakan guru itu dengan melihat menatap. Bukan dimaknai bukan mahram. Itu ghairu mu'addab. Attitude tak ada. Etikanya tak ada. Maka lihat gitu. Kalau ada orang lagi kajian, terus kemudian dia mengaji Al-Quran, sesungguhnya dia bukan sesungguhnya sedang beramal soleh, tapi sedang meremehkan orang yang sedang mengajar, merendahkan. Jadi melihat secara langsung gitu, bukan fokus ini. Yang dimaksud bukan mahram itu apa yang dipikirkan ketika ibu melihat saya kasih pengajian? Ya kan? Bukan bermaksiat. Ibu kalau lihat Ustaz lagi ngapain? Apa yang dipikirkan? Lagi ceramah kan? Kalau mikir yang lain-lain itu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena perjalanan puasanya ini panjang, maka bahasa Qur'annya itu siam. Coba ibu-ibu ilustrasikan. Saumun, so, waw, mim. Ya, buati. Saumun, so, waw, mim. So-nya fathah, wawnya sukun, mimnya dhamma tanwin. Saumun. Kegambar gak? Tergambar ya. Baik, satu lagi, alif, lam, sod, iya, panjang, mim. As-siyam. Nyambung insyaallah? Baik. Kata saum sama kata siam, kalau saumun bahasanya, maka puasanya yang tidak panjang. Maka kalimat saum itu tidak dibaca panjang, tapi dibacanya pendek, saum. Tapi kata as-siyam di huruf iya-nya, huruf ya, itu panjang atau tidak? Panjang. Panjang atau tidak? Panjang. Panjang itu dalam ilmu tajwid namanya mad. Ada mad tabi'i, ada mad asli, ada mad apa lagi? Mad layyin, mad iwad, mad jaiz, mad lazim, musaqqal qilmi, mad. Apa arti mad? Panjang. Apa maksudnya disebut oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwa sesungguhnya puasa yang akan kamu lewati nanti adalah puasa yang panjang, ibu-ibu. Bukan puasa yang pendek. Nyambung dulu sampai di sini. Bisa nggak Allah mengganti kalimatnya di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussaum. Kalau Allah ingin memaksudkan ini adalah puasanya adalah puasa yang pendek, bisa nggak diganti? Hah? Bisa nggak? Bisa saja kalau Allah ingin menggantinya. Kalimatnya saum gitu kan. Berarti yang dimaksud adalah puasa yang bukan 30 hari. Tapi harus ditunaikannya di bulan Ramadan. Sing arep puasa, monggo silahkan. Tapi puasanya di bulan Ramadan boleh. Siapa yang mau penuh boleh, mau yang pendek juga boleh. Saum bahasanya. Tapi Allah tidak menggunakan redaksi, diksi, kata, menggunakan kata saum, tapi menggunakan kata apa? Siam. Maknanya apa? Panjang. Nah, para sahabat itu jauh sebelum datang Ramadan, tidak kujuk-kujuk datang Ramadan langsung puasa, ibu. Mereka sudah mempersiapkan puasa itu jauh sebelum datang Ramadan.
Bagaimana caranya Ustaz? Sejak bulan Rajab kemarin sudah latihan puasa Senin Kamis. Terutama orang-orang tua Ustadz nih yang masih haid ya, yang masih halangan, kalau ada hutang di tahun lalu bayar. Jangan pura-pura amnesia. Ini kan kadang ada kan mama yang kadang pura-pura amnesia. Nah, Umi masih ini udah nggak lagi. Iya, udah mentok nanti ya. Jadi Sayyidah Aisyah pun ketika sudah datang bulan Rajab itu membayar hutang puasa di tahun lalu itu di bulan Rajab. Ih, malas sekali ya berarti istrinya Rasulullah. Bukan malas. Sayyidah Aisyah itu menemani dakwah Nabi sejak akhir ini bulan Syawal. Kan perang tuh banyak tuh. Menemani dakwah perjuangan Nabi. Baru ada waktu kosongnya, luangnya di bulan Rajab. Bulan kemarin itu. Nah, disitulah Sayyidah Aisyah membayar apa? Hutang puasanya. Jadi ibu-ibu yang hari ini punya hutang, monggo silahkan dibayar. Ya. Nanti akan ada banyak pertanyaan, Ustadz, bolehkah puasa sunnah itu sekaligus puasa qadha? Kan banyak pertanyaannya begitu-begitu. Nanti kita buka pertanyaan insya Allah di akhir kajian. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah masuk di bulan Rajab, para sahabat sudah latihan berpuasa. Apa hikmahnya Ustaz? Kenapa disunnahkannya jauh sebelum datang Ramadan kita berpuasa terlebih dahulu? Supaya, ini hikmahnya satu, supaya kalau ada di antara umatnya Nabi Allah Muhammad SAW yang punya penyakit lambung dia nggak kaget. Ada yang kena sakit lambung? Ada? Nah, kalau ibu mau latihan puasa Ramadan, latihannya itu jangan tiba-tiba mau Ramadan baru mau puasa. Selama 11 bulan ke belakang nggak ada puasa tuh misal. Tiba-tiba datang Ramadan, Ramadannya setiap hari puasa. Kaget nggak? Kaget. Baru masuk hari ke-10 udah syahid tuh. Syahid, tahu syahid? Gugur. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Sama kayak Ustaz tadi perjalanan, ilustrasinya begitu, logika sederhananya. Ustaz mau pulang ke Bengkulu nggak ada persiapan. Belum sampai kota Madia Bengkulu, baru sampai Aikna Bara, udah syahid di situ. Ban pecah, minyak habis, duit nggak ada. Bahaya nggak Bu? Bahaya. Maka itu hikmahnya yang pertama, supaya apa? Lambung, supaya tidak kaget. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu berangkat ke Korea, saya silaturahim main ke tempat Ustadz Adi Hidayat. Kata Ustadz Adi gini, kalau orang mau angkat barbel tahu barbel? Nge-gym. Dia tidak akan boleh mengangkat yang langsung 100 kilo. Maka dia harus latihan pelan-pelan. Mulai dari 5 kilo dulu, 10 kilo dulu. Naik lagi kalau sudah mampu, naik lagi 20, naik lagi 30. Jangan langsung 100 kilo. Kalau langsung naik 100 kilo, modal cuma semangat doang. Mohon maaf, saraf yang ada di dalam tubuh kita ini langsung rusak nih, putus semua. Bukan semakin berotot, bukan semakin baik gitu, tapi justru malahan hancur. Kalau kita ingin angkat beban yang berat, maka caranya harus pelan-pelan step dulu. Kalau ingin puasanya panjang nanti, ibu-ibu, jangan langsung puasa 30 hari, jangan. Gimana caranya Ustaz? Puasa pelan-pelan dulu. Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Puasa sunnah paling tertinggi, apa namanya puasa? Daud. Puasa Daud. Ya. Itu puasa sunnah paling tertinggi. Ya, di bawahnya lagi itu ada Senin Kamis. Di bawahnya lagi itu ada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Itu tingkatan-tingkatannya. Yang paling tertinggi itu sehari puasa, sehari istirahat. Sehari puasa, sehari istirahat. Itu puasa yang paling tertinggi. Nah, kalau sudah melewati masa-masa latihan itu, insya Allah nanti Ramadan nggak ada kesulitan yang berarti.
ya biasa saja gitu. Ibu-ibu jamaah sekalian, Quran surah kedua ayat ke-183, Allah mengawali firman-Nya dengan huruf ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan huruf ya. Ya ayyuha allazina amanu. Ini kaidah dalam ilmu Al-Quran, ibu-ibu. Setiap firman Allah yang dibuka dengan huruf ya, huruf ya ini namanya huruf nida. Huruf apa namanya? Nida. Apa arti nida, Ustaz? Huruf panggilan. Huruf apa namanya? Panggilan. Huruf panggilan kepada seseorang dengan jarak dekat, menengah, ataupun jauh. Terserah, bebas. Mau jaraknya dekat boleh, dipanggil dulu dengan huruf ya. Misal, namanya Ahmad. Kita panggil Ahmad yang jarak dekat. Ya Ahmad, ta'al huna. Itu kalau dalam bahasa Arab, kaidahnya begitu. Kalau mau manggil orang nggak boleh langsung nama, tapi harus dia apa? Ya dulu. Ya Ahmad, ta'al huna. Kalau kira-kira ya itu artinya hai. Hei Ahmad, atau wahai Ahmad. Wahai. Ya artinya wahai atau hai. Ya Ahmad, ta'al huna. Hei Ahmad, kesini sebentar. Ini jarak dekat. Misal jaraknya tidak dekat tapi menengah ke sana, pun juga sama. Jarak yang menengah pun dipanggil dengan huruf ya. Ya Ahmad, ta'al huna. Hei Ahmad, kesini sebentar. Kalau jaraknya jauh, nah itu di tempat Wawa yang lagi apa itu, ngambil nasi itu, nah itu dipanggil juga sama dengan huruf iya. Ya Wawa, itu pun juga dipanggil dengan apa? Huruf iya. Jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, ketiga-tiganya dipanggil dengan huruf apa? Iya. Fungsi daripada huruf iya ini memanggil jarak yang dekat, menengah, dan jauh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman yang seperti apa, Ustaz? Kata Allah, ada orang yang punya kategori imannya dekat. Betul, Bu? Siapa yang imannya dekat? Jauh sebelum dipanggil dengan seruan azan sudah datang dulu ke masjid. Ini iman dekat. Kalau ibu ingin tahu seberapa kuat barometer iman suami ibu masing-masing, lihat dari seruan azan. Sebelum dipanggil sudah datang, berarti kondisi iman bapak lagi baik. Ada kategori iman yang menengah. Siapa yang menengah? Dipanggil dulu baru datang. Hayya 'alas shalah, baru datang. Ini kategori yang imannya apa? Menengah. Ada juga kategori orang yang imannya yang ketiga, yang imannya jauh. Dipanggil-panggil sampai mati, Wawa ini nggak pernah datang. Ada Bu yang seperti itu? Kue marhomu piye? Sing datang teko sadurunge azan, apa ngenteni azan, apa ora teko-teko? Hah? Waktu azan, berarti kategori menengah ya Bu ya. Ada ora bojone sing diandani wallahi ya Allah salat ora tau teko. Enek ora? Gak usah ngaku Bu, gak usah. Diam aja. Aib itu. Aib. Ada yang kayak gitu kan? Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang iman dekat, yang iman menengah, yang iman jauh. Ini bulan Ramadan, kalau engkau datang bulan Ramadan ini betul-betul sungguh-sungguh berpuasa, betul-betul bersungguh-sungguh engkau qiyamul lail atau tarawih, maka insya Allah yang imanmu dekat akan terasa lebih dekat. Yang menengah, kalau datang bulan Ramadan, yang kadar imanmu menengah, maka engkau akan terasa sangat lebih dekat lagi.
bahkan yang jauh imannya, yang tak pernah datang ke rumahku, kata Allah, selama 11 bulan, selama setahun ke belakang, datanglah Ramadan. Seberapa banyak dosa maksiat yang kau lakukan, aku ampuni semuanya. Tapi asalkan kau mau datang. Masalahnya ada orang juga nggak mau datang. Betul nggak? Udah Ramadan tetap aja tuh nggak mau datang juga. Bahkan yang sangat disayangkan, ketika nanti datang bulan suci Ramadan, ada tersebar hadis palsu. Yang datang bulan Ramadan ini biasanya hadis palsu. Pernah dengar hadis itu, Bu? Hadis palsu itu? Bunyi hadisnya begini: niyamus shaim ibadah, niyamus shaimu ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini hadis, kata kawan tuh, gue banget. Hadis gue banget. Siapa yang berpegang teguh sama hadis palsu ini? Biasanya orang-orang yang pemalas, malas gerak, sikit-sikit ngoak. Tuh barusan dengarnya. Ngantuk. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Niyamus shaimun ibadah. Mulai dari habis sholat subuh sampai menjelang sholat maghrib tidur terus. Dibanguni sama mamanya, dibanguni, ini ya Allah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pateni sebut. Nah, di silent aja atau dimatikan. Nanti bunyi lagi tuh. Gak ngerti caranya tuh. HP ini smart, wongnya orang. Itu yang sedih aku. Cari smartphone, nah tuh Anda nih kok. Coba kasih tahu, Bu. Coba yang ngerti, Isma, tolong dibantu. Di silent, keep silent. Isma tolong pegang handphonenya. Gak apa-apa, ibu-ibu kalau ada misalnya yang kayak gini, iklan kayak gini, tetap aja. Ya, kalau enggak, ini saya kajian nanti lari. Tadi sampai kemana tadi? Dosa kali ini, sampai nanggung dosa kali ini. Tidur. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dibanguni sama mamanya. Abang, aslam, bangun aslam. Mama, jangan banguni adik. Adik lagi ibadah. Udah zuhur. Ayo ke masjid. Mama nggak tahu ini. Hadisnya udah jelas itu. Tidurnya orang berpuasa. Hati bunda ya. Subuh ya. Nah nanti kalau subuh itu strategi sahurnya itu jangan jam 3. Nah, sahur itu dilaksanakan di waktu sahar. Ya Bu ya. Kapan waktu sahar? 30 menit sebelum azan subuh. Sahar itu nama waktunya. Sahar itu sahrun. Sin, nah ilustrasi lagi ya. Ini karena nggak ada papan tulis nih. Sin, ha, ro, sa. Cucu lagi ngerjakan PR setengah jam sebelum azan subuh, namanya apa? Sahur. Apapun bentuk aktivitasnya, kalau ditunaikan di setengah jam sebelum azan subuh, namanya. Oh berarti sahur ini nggak cuma makan aja, Ustaz? Ya betul. Nyambung Bu? Jadi kalau suami ibu nyuci kereta setengah jam sebelum azan subuh berarti sahur. Paham ya insya Allah? Kalau ada orang sahur jam setengah 3, jam 2 atau jam 3, itu namanya bukan sahur, namanya kelaparan tengah malam dia. Ya. Kenapa Ustadz hikmahnya kita sahur di waktu sahur? Satu, pastinya kita lebih banyak energi untuk mempersiapkan puasa di hari itu. Betul nggak Bu? Ketimbang orang yang sudah tidur.
Jam 3 dia bangun, makan sebentar 20 menit, langsung tidur lagi. Itu pasti lebih lemesan. Cepat haus. Makanya ion, dia akan kekurangan cairan. Tapi kalau orang sahurnya setengah jam sebelum azan subuh, maka insya Allah dia punya energi lebih banyak. Ya, betul Bu, ini Bu Ati udah syahid pula, lawa itu bersandar, Bu perhatikan. Ya Allah Bu Beci, Bu Beci, jangan kasih contoh yang nggak bagus ya, warganya ini. Warganya. Jadi ibu-ibu, nanti cara mensiasatinya seperti itu. Jadi sahurnya itu di waktu sahur. Jangan jam 3:30. Kalau ibu-ibu boleh bangunnya 3:30, jam 4 ya, atau jam 3:15, mungkin mau masak dulu, mau manasin lauk dulu, boleh. Tapi anak-anak, suami dibangunkannya jam 4:15. Bangun semuanya. Bangun. Semua bangun. Biasanya kan kalau bangun itu kan pakai drama dulu kan? Ayo cepat makan. Pakainya pakai drama dulu kan. Sebenarnya kalau makannya serius itu insya Allah cepet lah Bu. Beneran cepet. Paling 15 lah ya. Nggak usah nonton Mama Dede, nggak usah nonton Dai Indosiar ya. Pokoknya betul-betul serius. Makan tuh berapa lama sih? 15 sampai 20 ya. Udah makan sama minum ya. Tapi kalau seandainya makan sambil megang handphone, makan sambil nonton Mama Dede, itu kan lama jadinya. Ya Allah, jagoanku. Aduh, ya Allah, keluar pula. Aduh, kalah pollingku. Tuh, nonton Naksi itu kan biasanya kan gitu-gitu ya. Pas dia keluar nangis pula, bawa tuh nangis ya. Baliklah kau nak. Kukira kau menang. Sedih dia. Coba fokus makan gitu. Nah nanti di waktu itu, ibu-ibu, di waktu sahur itu adalah waktu dimana kalau kita berdoa adalah waktu yang sangat cepat dikabulkan doa. Rahasia. Rahasianya, siapa yang berdoa, beristighfar di waktu sahur, Masya Allah, pahalanya banyak banget. Kembali lagi ya Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puasanya tadi puasa yang panjang, makanya harus lakukan. Ini kita mau melakukan perjalanan panjang loh nanti. Kalau ibu nggak siapkan bekal yang cukup, hati-hati Bu, pasti ada yang syahid. Ya Bu ya. Yang dimaksudkan bekal ini bukan kulkas harus dipenuhi, bukan. Jangan salah kaprah ya. Maksudnya mentalnya. Mentalnya harus betul-betul mateng, betul-betul siap gitu, sehingga nanti hatinya itu marhaban. Marhaban itu dari kata rohaba. Marhaban ya Ramadan. Apa arti marhaban? Kok menanggapi? Apa Bu? Marhaban. Pernah kan sering lihat ada spanduk kan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan di pinggir-pinggir jalan. Kalau selamat datang itu ahlan wa sahlan Bayu. Bahasa Arabnya selamat datang apa? Ahlan wa sahlan. Nah, kalau marhaban artinya apa? Marhaban. Tepung merah. Oh, gitu. Marhaban itu dari kata rohaba, artinya lapang, ya, luas. Apanya yang lapang Ustaz? Apanya yang luas? Hatinya yang lapang, jiwanya yang luas. Jangan sampai hatinya sempit, jiwanya sempit. Nggak adalah kami mau beli duit daging, megang hari ini. Ya Allah sedih kali. Nah, itu berarti nggak marhaban ya. Karena diterimanya puasa atau tidak diterima puasa itu ukurannya bukan bisa megang atau bisa megang. Nyambung nggak? Bukan bisa beli, bisa baju, bukan. Suasana hati. Betul Bu? Karena hati ini tidak ada yang tahu,
yang tahu hanya dirinya, hamba Allah ini dengan Allah saja, maka ini urusannya adalah perkara iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, marhaban. Nanti kalau seandainya hati kita ini tenang, hati kita riang, kalau ada orang nanti datang bulan Ramadan yang dia itu hatinya marhaban, senang kali, gembira kali. Kenapa? Karena tidak semua orang yang tahun lalu masih ketemu Ramadan, tahun ini ketemu lagi. Betul nggak sih? Saya punya anak saya usia 6 bulan 1 hari ternyata udah dipanggil oleh Allah. Saya punya saudara saya tahun lalu masih bisa kami ketemu, kemudian bisa ngobrol, tapi tahun ini udah nggak lagi ketemu. Kita masih diberikan kesempatan, berarti ada isyarat dari Allah, ayo banyak-banyakkan bekal. Yang sudah pulang itu bisa jadi bekalnya sudah cukup. Betul Bu? Yang udah pulang duluan, orang tua kita, saudara kita, bekalnya sudah cukup. Kita yang masih hidup ini maknanya apa sebenarnya? Maknanya bekalnya masih belum cukup, makanya belum dipanggil. Betul nggak? Ada orang yang sudah sakit berbulan-bulan, nggak meninggal juga. Kenapa? Karena bekal masih belum cukup. Kalau bekal sudah cukup untuk pulang ke kampung akhirat, maka dipanggil terus tuh. Fulana cabut, fulana balik, fulana balik. Waktu pas Ustaz ceramah yang malam di tempatnya Ibu siapa? Bu siapa Bu? Sing maghrib kuwi lho. Bu Suryati toh. Bin apa? Bin Petet. Kan Ustaz ada bilang tanda-tanda ciri-ciri orang akan meninggal dunia, ciri-cirinya begini. Satu fisik, kedua sifat. Terus saya lihat di sini ada nggak ya? Oh, di sini ada 2 orang. Ada nggak yang meninggal di saat itu? Setelah Ustaz ceramah itu? Ada nggak warga kita yang meninggal? Atau yang teriak tadi panas tadi? Ya Allah Ustaz, aku kok didoain Ustaz. Insyaallah semoga semuanya orang-orang tua Ustaz panjang umur ya Allah. Berkahi semua usianya ya Allah. Bisa rukuk dan sujud dengan sempurna ya Allah. Semoga insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaiknya emak ayah kami ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang riang, ada yang setengah riang. Yang riang tadi ketika datang Ramadan, Ibu insya Allah setengah bulan lagi kita mau Ramadan. Oh ya, Alhamdulillah ya Allah. Saking riangnya nangis tuh. Riang, senang, bahagia. Hatinya lapang, jiwanya luas. Ada yang setengah riang, disampaikan sama istrinya, ayah, papa, abi, insya Allah setengah bulan lagi insya Allah kita Ramadan. Hah? Ramadan? Astagfirullahaladzim. Setengah riang, tapi tetap puasa juga Bapak, tetap puasa juga. Tapi setengah riang. Ada kategori yang iman begini. Ada yang ketiga, yang meriang Bu. Disampaikan sama istrinya, Pak, insya Allah seminggu lagi kita mau Ramadan. Hah? Ramadan? Astagfirullah. Gigil, meriang. Mulai koyo. Kenapa ya kok pakai koyo semua? Ramadan. Ini orang ini. Kalau ya sesok siang, sesok isuk ya, isuk Ramadan sapa sing mangan ya. Gede kelontongan dia. Oh iki sing meriang kan Ustaz cari Ustaz. Ya. Di Sidorejo Ustaz sering temukan itu. Sidorejo. Kalau ada bulan ini dia buka lagi kedai itu, asli kurabakku tendang tuh. Gak ada urusan berarti. Saya bareng sama Dinas Syariah. Sidorejo tiap tahun tuh. Iya.
Kalau ada Bu, pondok pabrik, siap-siap. Ustaz obrak abrik pondok pabrik ini. Asli. Lah kenapa Ustaz obrak abrik? Karena saya sayang dengan pondok pabrik ini. Kalau saya nggak open, biarin aja, biarin. Ya kan? Orang tua saya di sini tinggalnya. Saya pengajian di sini juga. Jadi insya Allah, ya saya memang dari warga sini. Walaupun tempat tinggal belum beli telapak tanah aja di sini. Kalau ada tanah dijual, kasih tahu Ustaz kan. Pindah lah Ustaz sini. Hah? Nanti aja. Malah cerita jual tanah. Ya. Nanti kasih tahu Ustaz ya berapa harganya. Dilihatin sama netizen. Ada orang riang, ada yang setengah riang. Tapi ibu-ibu, yang Masya Allah luar biasa di akhir ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Apa Ustaz maknanya Ustaz? Bahwa kalau ada kalimat dalam Al-Quran di ujungnya la'allakum, la'allakum, la'allakum tashkurun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tahtadun, la'allakum, la'allakum, la'allakum tattaqun. Kalau ada kalimat la'allakum, maknanya tidak semua orang yang berpuasa itu pasti jadi orang bertakwa kalau diselipkan kata la'alla. Tapi kalau bunyi firmannya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. La'allanya dihapus misalnya kan. Maka maknanya setiap orang yang berpuasa pasti jadi orang bertakwa. Ini kaidah ilmu tafsir. Paham Bu ya? Nanti kalau ibu-ibu baca Al-Quran tadarusan di bulan Ramadan, nah ini kata Ustaz la'alla. Nanti di ayat ke-86-nya itu ada kalimat la'allakum, di ayat ke-85-nya itu ada kalimat la'allakum tashkurun. Tidak semua orang yang dapat nikmat Ramadan ini semuanya mau bersyukur. Ada yang mengeluh. Sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, biar kita ini orang-orang yang kaya, yang masih mampu beli beras, ngerasain kayak gimana orang miskin itu lapar. Biar ngerasain gitu. Itu hikmahnya. Paham ya Bu ya? Jadi la'alla itu apa Ustaz? La'alla itu maknanya harfu litaroji. Huruf taroji itu artinya pengharapan. Pengharapan apa Ustaz? Tidak semua orang yang nanti akan berpuasa itu akan menjadi pribadi yang takwa. Ada orang sebelum Ramadan bakhilnya luar biasa, ba'da Ramadan lebih bakhil, bedekut, bin medit dia. Dapat predikat baru. Sebelum Ramadan, merepet, nyaci, maki, habis selesai Ramadan, ya Allah lambe nih. Luwe lancip. Betul Bu. Padahal kan kata Allah kan dalam Quran kan siapa yang puasa Ramadan jadi pribadi takwa ya. Kok ini aku kok nggak jadi pribadi takwa ya? Oh berarti gagal aku tahun ini. Itu maknanya. Makanya diselipkan kata apa? La'alla. Nyambung insya Allah ibu-ibu. Ustadz, apa yang harus kami persiapkan? Jauh sebelum ini, selain latihan puasa, kita banyak-banyak doa. Apa doanya Ustadz? Yuk ikutin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Ahillahu alaina. Bil yumni. Wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma, duhai Allah, ahillahu alaina, sampaikan atas kami di bulan suci Ramadan, bil yumni, dengan hati yang tenang,
wal imani, dengan iman yang kuat, wassalamati, selamat lahir dan batin, wal islami, agar mampu menjalankan syariat agama Islam dengan sempurna. Rabbi, ya Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu, kabulkan doa kami ya Allah. Nah, itu doa supaya kita dipanjangkan, disampaikan usia kita di bulan suci. Ini Bu, doanya dari Rasulullah, hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis ke-618. Bukan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, bukan. Tapi doanya ini, Allahumma ahillahu alaina. Mudah ngapalnya. Allahumma sering dengar nggak kata Allahumma? Berarti itu nggak usah dihafal, paling diulang 3 kali aja. Ahillahu sering nggak dengarnya? Jarang. Berarti diulangi kalimat ahillahu itu sampai 20 kali. Ahillahu, 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 ahillahu. Ini saya kasih trik ya, cara cepat menghafal. Ya, terutama nih yang sudah mulai telolet ini, wawa ini susah kali ngapal, teringat. Ini saya kasih triknya, tipsnya, tips cara cepat menghafal. Allahumma sering didengar? Berarti nggak usah dihafal. Allahummanya 2 kali saja atau 3 kali. Ahillahu sering didengar? Jarang. Berarti diulangi ahillahu, 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 ahillahu. Nanti disambungkan Allahumma ahillahu gitu. Baik. Alaina sering didengar? Sering? Sering. Berarti cukup 5 kali saja. Allahumma ahillahu alaina, 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 alaina. Disambungkan nih kalimatnya. Allahumma ahillahu alaina. Baik. Bilyumni sering dengar nggak? Hah? Jarang. Berarti bilyumninya diulang-ulang sampai 30 kali, 20 kali. Bilyumni, 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 bilyumni. Jangan coba ada duit. Bilyumni. Bilyumni, 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 bilyumni. Sampai betul-betul hafal. Allahumma ahillahu alaina bilyumni. Hafal nggak? Hafal nggak? Konsentrasi ya. Allahumma ahillahu alaina bilyumni. Oke, bilyumni kan jarang tuh. Ahillahunya jarang, bilyumninya juga jarang. Berarti 2 suku kata ini yang jarang didengar. Wal iman, sering dengar kata iman? Berarti nggak usah dihafal. Wal iman, wassalamati, sering dengar kata salama? Sering? Assalam, salam, salam, sering dengar? Berarti nggak usah dihafal juga. Wal iman mudah, wassalama mudah. Wal Islam sering ya, agama kita agama Islam. Rabbi sering nggak? Wa rabbuka sering nggak? Allah sering. Birahmatika ya arhamar rahimin sering ya. Berarti yang dihafal apa? Cuman ahillahu sama bilyumni. Allahumma ahillahu alaina bilyumni awal iman wassalama wassalama wal Islam Rabbi wa rabbukallah. Mudah nggak ngafalnya? Coba dengarkan Ustaz ya. Bibirnya sambil gerak-gerak ya. Jangan diam. Ustadz bacakan 3 kali, ibu-ibu sambil gerak-gerak mulut bibirnya. Allahumma, gak usah diikuti. Gini aja. Itu kayak orang zikir ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. 1. Allahumma ahillahu alaina
bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. 2. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma ahil alaina bil wal imani wal islami wa rabbukallah birahmatika ya. Mudah nggak ngafalnya? Mudah kan? Asal fokus sebentar saja sedikit. Jadi ibu-ibu, apa keutamaan doa ini Ustadz? Semisal ada di antara kita orang-orang tua Ustadz yang ikut wirid hari ini, qadarullah ternyata dia mengamalkanlah doa ini tadi. Terus istiqomah sampai malam ini adalah malam pertama tarawih. Ternyata qadarullah, takdir Allah berkata lain. Ternyata maut dia lebih cepat mendahului. Udah beli baju abaya, mukena, baju koko, dipajak latos. Tadi pagi jam 10 udah dicuci sama bini dia, dijemur, udah diserika, letak di hanger, mau dipakai nanti malam. Namun ternyata qadarullah, orang selalah ini, selalah atas, selalah bawah, itu ternyata meninggal habis asar. Ditelepon saya, Ustadz tolong datang ke rumah saya hari ini Ustadz, kami dapat musibah. Aku janda sekarang Ustadz. Kenapa? Yang disebutkan janda, maksudnya suami dia baru meninggal. Datang ke rumah, Ustadz ini baju tadi pagi yang kami beli dengan almarhum. Kami beli sama almarhum. Kalau berkenan Ustadz, tolong dipakailah baju ini. Di mana Ustadz nanti dapat ceramah, tolong dipakai. Saya bilang insya Allah saya pakai, tapi saya coba dulu, try dulu, masuk nggak dengan badan saya. Nggak mungkin seandainya saya datang nanti pakai baju ngelebor-ngelebor, kan nggak mungkin. Sedih kali aku lihat Ustadz ini, besar kali baju dia. Rupanya saya izin masuk kamar mandi, saya coba pas dengan badan. Bapak di saat itu sudah wafat, meninggal dunia, tapi malam pertama itu, karena jenazah belum dimakamkan, pahala semua amal soleh yang ditunaikan, Ustadz ngimami, Ustadz ceramah, Ustadz tadarus malam hari itu, semua pahala untuk almarhum malam hari itu. Dan hanya hari itu, karena yang dikasih baju cuma 1. Kalau dia kasih 30 hari ya Pak ya, semua pahala untuk dia. Betul nggak Bu? Dalilnya apa Ustadz? Man dalla ala khairin mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memfasilitasi orang berbuat baik, dia dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang lain. Ibu masak, masaknya dilebihkan. Ibu masak, masaknya dilebihkan, kasih sama tetangga, kasih sama Pak Imam, kasih sama Ustadz. Apapun yang dilakukan oleh Pak Imam, Pak Ustadz, tetangga, semua amal soleh dia diberikan untuk tadi yang masak. Jadi kalau ibu nanti, puasa kita kan 30 hari, tapi nilai pahala puasa setiap pribadi kita ini beda-beda. Bukan 30 hari, ada yang 900 hari, ada yang 1080 hari. Nyambung nggak? Ada yang 300 hari, ada yang memang cuma 30 hari. Ini yang paling bangkrut nih, yang paling merugi. Siapa ini Ustaz yang paling bakhil tadi itu? Nggak mau dia sedekah, nggak mau. Pokoknya bulan Ramadan aku masak mek cuma keluargaku dewe.
keluarga liyane yo sakarepe. Jangan jadi pribadi yang kayak gini, rugi. Wallahi rugi. Ini bukan kata ringan di sini, ya? Iya, Bu Suryati. Enggak. Pemasak biasa aja. Ini masak untuk acara ini. Oh. Ibu-ibu, kalau nanti pas bulan Ramadan, ibu beli aqua tari, gelas tari, letak di musola, letak di masjid. Siapapun yang buka puasa minum dari tari kita ini, itu apapun yang tadi dia lakukan amal soleh di hari ini, semua untuk dia. Betul nggak? Yang baca Quran siapa? Orang lain. Yang dapat pahala baca Qurannya siapa? Bukan cuma dia, kita dapat juga. Kenapa? Karena dia minum tari itu dari hasil uang kita, dari rezeki kita. Betul, Bu? Yang ceramah ustadz, yang ngimami sholat ustadz, yang tadarus ustadz, pahala untuk ibu. Gimana caranya ustadz? Beli baju koko, ini ustadz pakai, atau beli sarung. Yuk, bertumpuk memang sarung tuh di rumah. Kok sarungku nggak dipakai ustadz? Ih, kok tahu dia? Ditandai ya sama jamaah. Kok sarungku nggak dipakai ustadz? Saya bilang tunggu antrian, karena antrian gitu. Karena insya Allah apapun yang dilakukan di hari itu amal solehnya, Bunda, jangan ngambil pahala. Yang pahala puasa kita itu cuman pahala kita sendiri, itu rugi banget. Karena belum tentu juga sempurna pahala kita. Mungkin kita ada merepet, marah di hari itu, kesal gitu kan. Mulai dari bangunin sahur tadi itu yang susahnya, naudzubillahi min dzalik. Terus kemudian pagi lagi merepet lagi. Ini siapa nih bagian ini yang nyuci piring ini? Kok nggak selesai nyuci piring? Wah, marah lagi, berkurang pahala. Maka gimana caranya Ustadz? Caranya ambil pahala orang lain. Kalau ibu nanti beli takjilan, tiba-tiba ada Ustadz mereka lewat. Ustadz, sini. Saya mau somai. Enggak apa. Kenapa, Bu? Ambil sak somai. Hari ini ceramah di mana, Ustadz? Ada ngajar hari ini, Ustadz. Alhamdulillah dan Ustadz mau kue lagi. Ini ilustrasi saja. Walaupun nanti prakteknya bukan ke Ustadz juga, ke yang lain. Ibu beli kue 10.000, beli kue 5.000, datang ke pajak, datang ke musola. Wah, ini ada sedikit. Sekalipun di hari itu bukan jadwal ibu ngantar takjil. Berebut pahala. Kalau sudah datang ketemu bulan Ramadan, berebutlah. Jangan di drop sama orang kaya di kampung ini hanya satu orang. Siapapun kita, ambil semua. Ambil bagian. Nggak bisa kita ngasih aqua tari satu kardus 17.000 perak, bisa? Bisa. Bisa Ibu ya? Bagi-bagi, jangan tertumpuk di sana masjid. Ada musola dalam sini. Bagi-bagi. Kalau ada daya, masukkan ke daya. Ke daya Abi Herman, masukin semua. Anak-anak pesantren tuh. Support. Abi butuh apa lagi? Butuh beras Abi. Butuh apa lagi? Butuh apa? Sampaikan terus. Betul. Supaya apa? Pahalanya nggak cuman pahala puasa kita. Nanti Ibu, ketika malam pertama di alam kubur, kaget-kaget kita. Ya Allah, aku nggak pernah ini melakukan amal soleh ini. Kok aku dapat? Sini Ibu, saya putar lagi filmnya. Oh, somai, iya ini sampai kala ada nih ya Allah, sore itu. Diputar lagi. Tapi yang kalau seandainya kita ngelihat film kita yang buruk-buruk, diputar lagi. Oh, ini rupanya gibahku kemarin. Ini mulut dia lancip. Takut itu. Ibu, kalau sudah datang ketemu bulan Ramadan, jangan sampai dosa kita ini gak dihapus sama Allah. Rugi kita. Kalau sudah datang bulan Ramadan, belum juga dihapus dosa kita, maka pertanyaannya, harus bulan apa lagi ketemu dengan kita bisa dihapus bulan puas dosa-dosa kita di bulan Ramadan?
Udah ketemu di bulan Ramadan, belum juga kita mau dekat dengan Allah, maka pertanyaannya, tunggu bulan apa lagi yang kemudian kita mau dekat sama Allah? Karena kata Rasulullah dalam hadis, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan. Ya Bu, Ustaz ada jam juga, sama, ada jam kita sama, insya Allah. Aman, nggak usah diingatkan, insya Allah tahu. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Man qama Ramadan, siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Syaratnya 2. Kalau puasanya pengen diterima, sholat tarawihnya pengen diterima, syaratnya 2. 1, imanan, puasanya karena Allah, bukan karena iming-iming. Adik, kalau nanti adik full puasanya, nenek belikan sepeda. Berarti dia tidak dapat pahala apapun kecuali hanya sepeda itu yang dibelikan neneknya. Abang, kakak yang anaknya masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 diiming-imingi dengan hadiah, maka cuman dapat itu saja. Kalau bisa diajarkan pelan-pelan imanan, betul-betul puasanya karena Allah. Mama, kalau mama full puasa kali ini, insya Allah papa belikan abaya yang terbaik dari Turki. Berarti cuma dapat abaya. Dan ada isyarat berarti bini dia ngisi lagi. Karena full semua. Jadi imanan itu apa Ustaz? Imanan itu puasa atau qiyam, malam hari qiyam, tarawih, yang tidak ada intrik, yang tidak ada harapan pujian, gak butuh penilaian manusia. Jadi puasa itu bukan karena pengen dilihat mertua, bukan supaya terlihat soleh atau solehat di dekat tetangga. Ya Bu Ibu, kan Ibu misalnya sebelum Ramadan jarang ke masjid, tiba-tiba Ramadan dapat ini motivasi ini, sering ke masjid terus pakai menggunakan, ih udah mulai rajin rajinnya, ih ya Allah, ih soleha kali kok ya. Pasti ada yang kayak gitu-gitu. Nah ini hantu belau yang kayak gini tinggalkan aja. Nggak usah dihiraukan. Kenapa? Karena kita nggak butuh penilaian manusia. Bismillah terus, berangkat terus. Betul Bu ya? Imanan. Yang kedua, wahtisaban. Apa ini wahtisaban Ustaz? Wahtisaban itu adalah mengintrospeksi diri, muhasabah. Nanti pas mau menjelang buka puasa, ibu-ibu, Isma, jangan langsung teguk makanan, minuman, langsung makan, langsung minum, tapi sempatkan 15-10 menit selama hidup 20 tahun Isma. Ibu-ibu Ustaz, orang-orang tua Ustaz, dosa apa yang pernah dilakukan? Cek recek. Kita bukan malaikat yang selalu benar, kita juga bukan iblis yang setiap detik selalu salah. Kita ini manusia, punya kecondongan benar, punya kecondongan salah. Betul Bu? Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Karena merasa paling benar, sombong dia. Nanti selesai ibu-ibu, coba rasakan deh kenikmatannya. Nanti kurang 15 menit, udah di depan meja, itu sambil istighfar. Astagfirullah. Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak usah sambil melototin lauk yang di depan. Astagfirullah. Astagfirullah. Mana tahu ada wawa yang gitu. Jangan ya. Astagfirullah. Ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar, ada yang di tempat musola, di tempatnya masing-masing di mihrabnya, ada yang di kamar, ada juga yang di depan TV, tapi bukan nonton TV, tapi sambil istighfar. Astagfirullah. Coba ibu rasakan nanti perbedaan Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun lalu pasti jauh berbeda. Lebih senang, lebih puas, ada rasa kesan tersendiri. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Nabi tadi, man shoma Ramadan imanan, man shoma Ramadan man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Imanan itu betul-betul karena Allah, bukan karena ingin dipuji,
Yang kedua, wahtisaban, sempatkan waktu untuk muhasabah. Kalau qiyamul lailnya, wahtisabannya maksudnya selesai tarawih, ibu-ibu jangan dulu langsung berangkat. Sempatkan 5 menit, bisa nggak Bu? 5 menit aja, atau 10 menit lah paling lama, untuk jangan langsung lipat sajadah. Jangan langsung buka mukena, langsung lipat mukena. Coba muhasabah. Lihat lagi dosa itu. Ya Allah, dulu aku nggak pernah pakai jilbab. Ya Allah, keluar. Bodoh kali aku. Ya Allah, aku pernah pakai daster, ketika aku kelihatan sama orang itu, malu kali aku. Dia kan bukan mahramku. Dia lihat ketiakku, ya Allah. Cukup malu aku ini, ya Allah. Minta ampunan sama Allah. Betul Bu? Jangan dibanggakan. Wah ute. Nah. Masih ingat kau ketiakku dulu? Warnanya apa? Gak usah dibanggakan kayak gitu. Maksudnya kalau dosa itu jangan dibanggakan, tapi diistighfari. Nanti kalau orang selesai tarawih, sempatkan waktu muhasabah 5 menit sampai 10 menit. Coba keluar dari masjid itu, nanti ibu akan merasakan aura positif yang sangat luar biasa. Lain sama mereka yang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang tuh. Beda nggak? Beda. Dengan kita yang menyempatkan waktu muhasabah. Muhasabah itu apa sih ya? Tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ustadz, gimana cara supaya penyakit hati ini luntur? Ini saya kasih tahu caranya ibu ya. Tidak ada cara lain. Ini rahasia kita. Jangan kasih tahu kampung lain. Ya. Rahasianya adalah banyak-banyak menyesali dan menangis. Itu karat itu, penyakit hati itu, insya Allah akan apa? Rontok dia. Dia rontok tuh. Dengan cara banyak apa? Menangis. Nangis ya. Nangisnya itu mikirin nyesal dulu pernah melakukan itu. Itu nanti akan lembut dengan sendirinya. Banyak-banyak menangis. Nangisnya mikirin dosa, bukan mikirin hutang deh. Ya Allah, ampuni dosaku. Tapi mikirin, ya astagfirullah, kredit dikit lagi. lagi. Jangan gitu. Ibu ya. Tapi mikirin apa? Dosa. Saya sampaikan tadi, kita bukan malaikat. Malaikat itu kan nggak ada nafsu ya. Benar terus kan? Nggak ada syahwat kan? Benar terus. Kita juga bukan iblis yang selalu salah. Kalau seandainya kita kuatkan iman kita dengan cara apa? Imanan wahtisaban. Perhatikan kalimat akhirnya. Kalau ada di antara umatku yang berpuasa di siang hari, ada yang qiyam di malam hari, tarawih maksudnya, imanan karenaku, bukan karena manusia. Wahtisaban, dia sempatkan untuk muhasabah. Dia recheck dirinya sendiri. Dia introspeksi dirinya sendiri. Betul karenaku. Apa kata Allah? Disebutkan dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau betul puasanya karenaku, dia menyempatkan diri untuk memuhasabah diri dia. Aku tak peduli seberapa banyak dosa maksiat yang dia lakukan, akan aku hapus semuanya. Masya Allah. Aku tak peduli seberapa besar dosa maksiat yang dulu pernah dia kerjakan 10 tahun yang lalu. Aku tak peduli. Aku akan hapus itu semuanya. Ma taqaddama min zambi. Mau dihapus? Mau dihapus? Jangan sampai filmnya diputar tuh yang buruk-buruk tadi. Mau dihapus nggak filmnya? Bisa nggak kita delete? Bisa nggak kita hapus di delete? Bisa? Film yang nggak baik itu supaya jangan diputar di akhirat. Bisa nggak kita hapus? Gimana caranya? Bunda, mama, ustadz, banyak-banyak nangis. Nangisnya karena dosa ya, bukan karena utang tadi. Ya, atau nangis karena merajuk nggak dibelikan mukena baru. Ya Allah, jijik kan aku. Udah 23 tahun aku nikah. Ini mukena pak ganti-ganti, ya Allah.
Memanglah selakiku dia Allah, padahal duit dia banyak, kulihat di dompet tadi. Ada otak lah memang. Jangan gitu. Nangisnya betul-betul karena Allah. Paham ya Bu ya? Apa yang harus kita maksimalkan Ustadz? 1. Perbaiki kualitas sholat. Kalau 5 waktu udah nggak usah ditanya lagi lah. Di luar Ramadan pun kita 5 waktu. Di bulan Ramadan tambahkan yang sunnah-sunnah. Ibu-ibu yang nggak pernah duha, tambah yang duha. Ibu-ibu yang nggak pernah syuruk, tambah syuruk. Ibu-ibu yang nggak pernah tahajud, nggak pernah qiyamul lail, bulan Ramadan ada tahajud atau qiyamul lail, namanya tarawih. Betul? Itu yang pertama, tambah kualitas, kuantitas, jumlah ibadah sholat. Yang kedua, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kata Allah, tidak disebut orang ketemu Ramadan kecuali dia sering baca Quran. Jadi jangan pernah merasa kita ini ketemu Ramadan sedangkan kita nggak mau baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Bisa dengan 2 cara. 1, qiraah, membaca Al-Quran tanpa memahami isi makna. Cuman baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya wa? Enggak tahu aku. Itu namanya qiraah. Laki-lakinya disebut pembacanya namanya qari, perempuannya namanya qari'ah. Suara yang keluar dari bacaan itu namanya Qur'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Itu Qur'un. Bahasa Arabnya apa? Qur'un. Bacaannya namanya Quran. Laki-lakinya qari, perempuannya qari'ah. Ya, bacaannya namanya Quran. Quran. Suara yang keluar dari bacaan itu namanya Qur'un. Baca Quran tanpa memahami makna, dia namanya qiraah. Dapat pahala Ustaz? Dapat. Khusus bulan Ramadan, dari sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tanggal 30, 1 hurufnya terhitung 100 kebaikan. 100 rahmat, 1 huruf. Sekarang 1 hurufnya terhitung 10 saja. Bismillahirrahmanirrahim. 19 kali 10 berapa? 190. Betul? Nanti bulan Ramadan, mulai bulan Ramadan itu baca bismillah 100 kali 19. Berapa itu? 1900. Jadi selemah-lemahnya iman orang pondok pabrik, jangan sampai 1 hari tidak baca Quran. Sepakat? Minimal 3 huruf, minimal. Memang pas lagi terasa kali puasa hari ini Ustaz. Jangan sampai tidak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Itu selemah-lemahnya iman. Ya Bu ya. Jangan sampai membaca status bisa. Masa baca Al-Quran nggak bisa, Bunda Wati? Tolong orderan nggak usah diterima ya bulan Ramadan ini. Kalau ada yang pesan-pesan ini, aku mau fokus Quran. Nanti kalau seandainya mau disibukkan nanti habis Ramadan, Syawal, silahkan ambil yang Syawal itu. Orang Arab itu kalau seandainya 11 bulan ke belakang sibuk cari duit, tapi yang 1 bulan nggak terima orderan, nggak terima karena fokus. Di bulan itu nanti ada 1 malam namanya Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Masa ibu nggak mau berkorban sih untuk 10 hari untuk dapatkan malam itu? 1000 bulan itu sama dengan kalau dikonversikan 83 tahun 3 bulan. Kalau seandainya Allah wafatkan kita usia 65 tahun, berarti maknanya 83 tahun berarti masih dapat bonus nggak? Masih dapat bonus nggak? Isma misalnya meninggal usia 25 tahun, 3 tahun lagi atau berapa tahun lagi? Misal ya. Habis itu Isma dapat nih Ramadan tahun ini, Lailatul Qadar. Itu dapat bonusnya banyak banget. Mau wafat sekarang nggak? Jangan dulu Ustaz ya. Saya mau ikut dakwah Ustaz dulu. Ibu-ibu ambil tuh. Nanti 10 malam terakhir kuatkan ikat pinggang. Nggak usah disibukkan dengan buat-buat kue, nggak usah. Kadang ujiannya di situ.
Masa tiap tahun udah 40 tahun, 50 tahun sibuk buat kue terus. Mau mati bawa kue gitu. Kan enggak kan? Udah beli aja, beli suruh orang aja ada. Ya. Nanti insya Allah Ustaz sisiri di satu-satu gang di rumahnya. Udah baca Quran belum, Bu? Udah Ustaz, alhamdulillah, mantap. Ibu udah Ustaz, mantap. Dia Ustaz keliling mau naik lesam nanti. Ibu-ibu, ya, bulan Ramadan selemah-lemahnya 3 huruf. Ustaz, hari ini kami nggak sahur Ustaz, kesiangan Ustaz. Minimal 2 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau maha tahu ya Allah. Jangan sampai nggak baca lah gitu. Ya Bu ya. Toha boleh, Yasin boleh. Kalau memang betul-betul ibu terlemas kayak orang sakaratul maut, bibir udah kering, muka udah pucat gitu kan, minimal 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Itu selemah kali Bu, udah lemah kali. Udah sakaratul maut udah. Jangan sampai kan. Ya Bu ya. Atau nun juga boleh. Nun. Itu selemah-lemahnya iman. Ya Bu ya. Bisa ya insya Allah ya. Jangan sampai nggak baca Quran. Ada yang kedua Bu, level yang kedua, namanya tilawah. Apa namanya? Tilawah. Nah, level tilawah ini di atas qiraah. Kalau orang mau baca Quran, tilawah itu apa Ustaz? Baca Quran sekaligus memahami isi makna. Jadi selesai ibu, bunda, mama Ustaz baca Quran, baca terjemahannya. Kan ada Quran terjemahan tuh. Nah, dibaca terjemahannya. Di bawahnya biasanya ada asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Ibu-ibu, sempatkan baca Quran yang tilawah. Yang mana Ustadz? Juz 30 aja. Juz 30 dari surah An-Naba sampai An-Nas. Kalau sudah selesai, besok balik lagi An-Naba lagi. Baca lagi sampai An-Nas lagi. Udah selesai 3 hari, balik lagi. Sampai An-Nas lagi. Sampai betul-betul paham. Nanti selesai Ramadan, ketika ibu paham Juz 30 itu, dibawa dalam sholat-sholat sunnah. Ketika baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, nangis itu. Kenapa? Karena ayat ini tentang kiamat, huru-hara. Baca ayat tentang azab kubur, nangis. Bicara tentang surga, ya Allah wajahnya senang, bahagia. Berharap ya Allah kasih kesempatan buat hamba ini yang banyak dosa ini bisa masuk ke dalam surga ya Allah. Kenapa? Karena sudah dilatih di bulan Ramadan. Tilawah. Apa keutamaan tilawah ini? Cepat saja. 1. Orang yang baca Quran dengan cara tilawah, baca terjemahannya juga, illa nazalat alaihi musakinah. Orang ini diberikan oleh Allah jadi pribadi yang tenang. Tenang kan? Masalah sebanyak apapun, hutang sebanyak apapun, tetap tenang dia. Buah daripada tilawah. Dan tidak akan pernah diberikan buat orang yang qiraah. Paham insya Allah? Pingin punya pribadi tenang? Jadi kalau punya masalah tuh nggak yang gerusu. Piye. Nah, tetap tenang aja, tenang. Punya hutang pun tetap tenang aja, tapi dibayar. Bukan tenang-tenang hanyut. Tenang hanyut, jangan. Yang kedua, wahafat sumul malaika. Orang yang baca Al-Quran dapat istimewa yang ini, bonus yang ini. Apa Ustaz? Dijaga oleh ribuan malaikat. Ibu punya anak gadis nggak? Punya anak bujang nggak? Pingin nggak anak gadis, anak bujang kita jauh dari narkoba, jauh dari seks bebas, jauh dari pergaulan bebas? Pingin nggak dijaga sama Allah? Gimana caranya? Tilawah lah. Tilawah. Jangan lepas dari tilawah. Ibu punya kebun nggak? Ya. Kebun lama. Udah betul tuh jawabannya. Kebun lama. Kebun lama. Kalau ibu punya kebun, kebunnya jauh dari pandangan ibu, maksudnya tak masuk ke hutan sana, pingin dijaga supaya jauh dari hama, dijaga oleh orang-orang jahat dan lain sebagainya. Gimana caranya Ustaz supaya dijaga oleh Allah? Tilawah lah.
insya Allah dijaga. Siapa yang jaga? Wahaffathumul malaikah, malaikat menjaga. Betul kan ini Bun? Kalau ingin dijaga. Kenapa? Itu tilawah juga. Betul. Bahaya sekarang pelakor sekarang. Ngeri. Ustaz kalau seandainya nggak sering ditilawahin sama Umi, putus juga dia mamanya. Apalagi kalau udah ceramah tempat Juni Fitness ya Bun ya. Selebel. Ini jamaah Ustaz juga nih kalau udah salah ya. Ya Bun ya. Iya, Allah nggak ngaku dia. Malu. Tempat Juni Fitness yang gini. Ngezumba senam supaya sehat. Nenek-nenek boleh juga, tapi jangan kemerintil ya. Karena kalau udah dihidupkan musik, terus kemudian ngadapnya di depan kaca itu kadang semangatnya itu kayak jiwa anak SMP-nya keluar lagi dia. Padahal gigi udah nggak ada itu. Ya Allah, wah. Jatuh pula gigi palsu. Tujuannya supaya sehat, bukan supaya untuk menimbulkan fitnah, bukan. Dan itu juga tempat senamnya tertutup, nggak kayak emak-emak di kebun lama yang di lapangan, beda. Iya. Di halaman depan kantor kecil, ya kan? Bapak itu fokus dia ngeliatin. Bini siapa? Ini yang diharamkan, nggak boleh. Ya Bu ya, nggak boleh. Mana lagi Wawa tuh, iya Allah lemak kemana-mana. Celana sempit ketat, andailah paha itu bisa teriak, tolong aku, tolong. Sempit kali Nana. Sampai kayak gini terjepit paha itu udah. Janganlah ya, nggak usah. Kalau memang mau senam, cari tempat tertutup. Jangan pernah memfasilitasi orang lain berbuat maksiat, karena fasilitator dapat dosa yang sama. Bu kecil hati-hati. Repeti aja kalau ada ibu-ibu. Siapa yang fasilitasi ini? Kan ibu tanda tangan. Astagfirullah. Khilafah Ustaz. Mulai besok ganti itu. Kita tempat tertutup. Naik ke salon atas kalau ada lantai atas nomor lantai 2. Kalian senam di sana. Nah, kalau mau goyang-goyang di atas sana. Jangan lo yang di lapangan, bikin malu. Kita udah ngaji semua sama Ustaz. Kalau sampailah kejadian kalian nanti senam di lapangan, asli Ustaz berhenti dari mobil, Ustaz lihat gini. Terus, lanjut. Kurang itu goyangnya, kurang. Asli ku komentari deh. Udah ngaji nggak paham juga gitu. Betul loh Bu ya? Biar malu sekalian deh. Astagfirullah. Balik, bubar, usah dosa. Kadang ada juga yang kepedean. Iya Ustaz, ya. Lanjut Bu. Iya Ustaz. Astagfirullah, janganlah. Astagfirullah, malu. Kebayang nggak pas lagi joget-joget gitu malaikat Israel tiba-tiba cabut? Hah? Mesti kita pakai stocking kayak gitu, mau kita? Ih, jangan. Ya Bu ya. Kalau bisa meninggalnya pas lagi ngaji gini, pas lagi pengajian, lagi wiridan, betul Bu? Dia mau nih di pojokan kan, tidur dia. Rupanya syahid. Mana harus? Hati ya Bu ya. Malaikat Israel itu paling senang nyambut orang-orang soleha itu pas lagi pengajian. Di Karanganyar terjadi kayak gitu Bun. Ustaz lagi ceramah subuh, kajian subuh, tiba-tiba bapak ini terdiam dia. Saya kira tertidur ya, biasalah jamaah tertidur. Rupanya memang tidur selama-lamanya, nggak terbangun lagi. Nah coba lihat, ada nggak tertidur aja nih? Nggak ada. Iya gengsi ini. Ibu-ibu jamaah sekalian, satu,
tadi tenang. Kedua, dijaga ribuan malaikat. Ini yang ketiga yang luar biasa. Kalau orang tilawah, baca Al-Quran dengan cerita tilawah, itu dikaruniai oleh Allah sifat ar-rahmah. Rahmah itu apa? Penyayang. Jarang dia mau merepet. Ibu-ibu jamaah yang betul-betul concern ngaji, ikut pengajian sama Ustadz, itu rata-rata alhamdulillah kalau sudah baca Al-Quran dengan cara tilawah nggak ada merepet lagi sama suaminya. Ada suami cerita gitu, Ustadz, saya punya istri ya. Istri saya itu alhamdulillah Ustadz tiap habis maghrib baca Quran terus. Oh bagus, saya bilang. Cuman Ustadz, ini kalau cuman udah kata-kata dengan kata cuman ini agak lain ini. Cuman Ustadz selesai ngaji merepet terus dia Ustadz. Saya bilang itu kiroah, saya bilang, bukan tilawah. Karena tilawah itu diberikan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah sifat ar-rahmah, penyayang, nggak akan merepet ya. Kalau ada orang baca Quran masih hobinya merepet, memaki, menggibah, berarti levelnya masih pada level kiroah. Kalau level tilawah udah nggak tertarik lagi Bu yang gibah-gibah itu. Kalau level kiroah, semakin dia tidak bersuara, itu level gibah dia semakin tinggi. Mas, ya bagus. Kalau yang amatiran, hei sini dulu, kenapa? Kau tahu nggak? Aku nggak nyangka loh. Kenapa? Ya Allah. Aku kira ya Allah Pak Imam gitu, rupanya nggak nyangka. Itu nyangka itu. Pak Imam nikah lagi. Terus kenapa kalau nikah lagi? Kok rempong kali Pak? Ya kan? Jadi ibu-ibu, ini yang terjadi khalayak memang pasarannya begitu gitu. Ini Ustaz sedang mendalami karakter ini. Betul Bu ya? Semakin tidak bersuara, maka tingkat gibah dia semakin levelnya level raja, king, queen dia. Ratu gibah. Maksud dia mau ngasih tahu baju dia tuh murah. Aku kemarin udah ke Laptos, murah harganya. Soal kementel lagi banget. Apalagi kalau udah main isyarat mulut kan. Padahal datang pewiridan ini mau dapat pahala, bukan dapat dosa. Betul Bu? Janganlah ada yang kayak gitu-gitu. Ibu, ini yang terakhir, yang keempat. Kalau orang baca Quran dengan cara tilawah, dia dapat yang keistimewa, yang keempat, yang Masya Allah luar biasa. Apa itu Ustaz? Wa zakarallahu fi man indah. Orang ini selalu diingat oleh Allah. Maksudnya diingat itu apa Ustaz? Maksudnya doa dia cepat dikabulkan oleh Allah. Pingin gak setiap ibu minta, bunda minta, orang-orang tua Ustaz minta, langsung kabul? Ya Allah, saya pingin berangkat umroh ya Allah, langsung kabul. Ya Allah, datangkan kami rezeki, langsung kabul. Tanah yang selama ini dijual nggak pernah laku-laku, nggak pernah dilihat sama orang, kalau minta dengan sungguh-sungguh dengan cara tilawah, langsung dikabulkan. Ya Allah, semoga anak saya lulus PNS, langsung kabul. Ya Allah, datanglah Bang Thayyib itu ya Allah. Dan lama aku menjanda ini ya Allah. Janganlah aku sendiri terus. Langsung kabul. Iya. Ya nggak apa-apa kan, nikah lagi nggak apa-apa ya Bu ya. Kasihan waktu ya Allah, aku pingin Ramadan tahun ini sama laki baruku ya Allah. Bang datang. Mintanya sungguh-sungguh gitu. Jangan mintanya main-main, tapi mintanya sungguh-sungguh. Tapi ada pintunya, ada kuncinya. Kuncinya apa? Tilawah. Nggak ada kujuk-kujuk doa dikabulkan tuh langsung ke inti doa, nggak ada. Ini rahasia ya dalam Quran. Kalau ibu minta itu pakai wasilah dulu. Apa wasilahnya Ustadz? Wasilahnya pakai amal soleh. Wasilahnya pakai amal soleh. Setelah amal soleh baru minta. Setelah minta baru kabul. Minta dengan 3 cara. 1 ya Allah, kedua Allahumma, ketiga ya Rob. Kalau ibu minta dengan kalimat ya Allah,
maka kemungkinan dikabulkan 20%. 80%-nya tertangguhkan. Kalau sifatnya 50-50, 50% dikabulkan, 50% ditahan, itu kalimatnya Allahumma. Allahumma. Ya nggak dikabulkan sekarang nggak apa-apa ya Allah, tunggu seminggu lagi nggak apa-apa. Kan ada yang hajatnya begitu kan? Tapi ada juga yang punya hajat, ya Allah kalau bisa ya Allah kabul, ya Allah kabul, ya Allah. Semoga hati dia lembut bayar hutangku ya Allah. Memang gak ada duit lagi nih ya Allah, lembutkan hati dia ya Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kalimatnya Rob. Paham ya? Punya kan kawan-kawan jahanam yang kayak gini kan? Minjam dia datang, semangatnya luar biasa. Pas kita nagih, macam kita yang berutang sama dia. Ibu-ibu, tapi jangan khawatir. Ini saya kasih doa, cepat ngambil hutang dari orang supaya hatinya lembut. Ada yang ibu-ibu dihutangi? Ada? Ada. Tapi belum dibalikkan sampai sekarang. Ada? Oke. Perhatikan doanya ya. Kalau perlu direkam. Ibu-ibu, ini doanya. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubaha. Kalau yang kita ambil ini yang ngutang ini perempuan, sabbit qulubaha ala dinika wa ta'atika. Kalau dia laki-laki, laki, sabbit qulubahu. Nyambung? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubahu atau sabbit qulubaha. Itu insya Allah Bunda rutinkan selama 3 hari doa ini, jangan pernah lepas insya Allah. Tapi dalam berdoa itu sambil bayangkan wajahnya dia, sambil bayangkan wajah dia, disowabkan. Kalau dalam kami kajian namanya ma'rifat, kajian hakikat, Ustaz kan ngaji juga tasawuf, ngaji juga hakikat, itu sambil berminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sambil bayangkan wajah Wawa itu yang kita udah pingin kurmas mulut dia. Lama kali yang di sebulan, rupanya udah 2 tahun nggak balik-balikan. Minta bayangkan wajah dia, insya Allah dihadirkan itu. Dan ibu-ibu nanti pas mintanya jangan dengan cara keras, mintanya dengan cara lembut. Kalau perlu, kalau ada mangga di rumah, bawakan mangga itu dia. Ya. Ya, kasih bunga, kasih buah. Kalau seandainya udah dikasih bunga, udah dikasih ini enggak juga dia kembalikan, ambil pot-potnya kirim, lempar gitu. Mantap kali itu. Ya ibu-ibu, tilawah. Selama ini kita ngaji, ibu-ibu baca Al-Quran, levelnya qiraah atau tilawah? Qiraah atau tilawah? Tahun ini kalau diberikan kesempatan hidup, masih mau pada level qiraah atau level tilawah? Tilawah. Naikkan ya levelnya Bun ya, naikkan level tilawah. Jangan lagi yang baca Quran cuman Arabnya saja, baca terjemahannya. Di rumah ada Quran terjemahan? Ada? Ibu ada Quran terjemahan? Hah? Modal lah, mau masuk surga aja nggak modal. Ya Allah. Iya. Kalau ada yang nggak ada, boleh nanti minta datang ke rumah saya. Ya, insya Allah. Ya, datang ke rumah saya nanti insya Allah ada Quran terjemahan itu. Nanti datang ke Kampung Jawa, dekat panti asuhan. Nanti insya Allah siapa yang nggak ada Quran terjemahan nanti datang aja. Atau langsung ke depan markas tahfiz. Ya, di depan semesta Al-Quran nanti Isma dikasih ya, ibu-ibu yang datang nanti insya Allah tinggal dicatat aja namanya siapa, biar kita nanti kirim nomor rekening kita ya. Daripada gue belinya di Medan kan susah. Enggak, gratis beneran insya Allah. Siapa yang mau nanti insya Allah. Ibu-ibu yang terakhir, amalan terakhir. 1, sholat. 2, perbanyak berinteraksi dengan Quran. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Ya. Sedekah bulan Ramadan sama tidak sedekah di bulan Ramadan itu beda. Saya ulangi, sedekah bulan Ramadan sama sedekah di luar Ramadan itu beda. Ibu sekarang keluar 10.000, dengan nanti di bulan Ramadan sedekah lebih daripada 10.000 juga, tapi balasannya itu luar biasa dahsyat.
Ada sedekah, Ustaz pernah sampaikan ini di kajian di tempat-tempat lain. Sedekah yang insya Allah pahalanya banyak, didoakan oleh 700.000 malaikat. Masih ingat nggak waktunya kapan? Habis subuh. Habis subuh. Sampai waktu syuruk. Jadi kalau syuruk sekarang jam 6.40, ibu jangan sedekahnya jam 6.41. Karena kalau sedekahnya lewat dari 6.41, 6.40, maksudnya 6.41, itu sedekahnya biasa. Nyambung insya Allah. Habis subuh, punya celengan subuh. Celengan subuh. Ambil di tadi yang di dalam mobil tadi. Ambil sekarang, nggak apa. Ustaz ada bawa celengan. Ini kita punya program namanya sedekah subuh. Nah di program sedekah subuh ini insya Allah kita akan belikan untuk anak-anak yatim ini buku-buku terbaik tentang Rasulullah, sirah nabawiyah. Mau insya Allah ibu-ibu ikut programnya? Ini tidak banyak, insya Allah saya cuma bawa hanya beberapa biji saja. Kalau ada yang mau insya Allah ikut program ini. Sedekahnya kapan Ustadz? Sedekahnya habis subuh. Habis subuh. Sampai waktu kapan? Syuruk. Ustadz kami yang nggak ke masjid nggak apa-apa Ustadz? Nggak apa-apa. Kita yang di rumah saja. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh hari ini sampaikan hajat. Besok lagi, kalau kita diberikan kesempatan hidup lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh hari ini sampaikan lagi hajat. Hari ini hajatnya apa? Misalnya hari ini kita gampang tersinggung, gampang marah, gampang meletup. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh hari ini, ya Allah, semoga hamba ya Allah jadi pribadi yang tenang, penyabar, tidak mudah marah. Bismillah. Besok kalau hidup lagi, jangan doa yang sama. Doa lagi yang lain. Biarkan doa yang hari ini berproses, Umi. Dia langsung dinaikkan ke langit ke atas. Kalau punya anaknya sekarang lagi berjuang, lagi belajar, doakan. Ya Allah, semoga anak-anak hamba ya Allah jadi orang-orang soleh, jadi pemimpin, jadi ulama di masa depan. Bismillah. Doakan itu. Ya Allah, semoga anak hamba ya Allah dapat beasiswa. Kalau orang tuanya terbatas, uangnya nggak ada, doakan. Kalau anaknya hari ini ya Allah sedang terjerat dalam kasus tertentu, ya Allah berikan solusi yang terbaik. Mau insya Allah ibu-ibu? Sedekahnya habis subuh. Begitu. Jadi satu sedekah, satu hajat. Berapa Ustaz? Terserah. Mau 10.000 boleh, mau 5.000 boleh. Tapi kalau Ramadan tingkatkan lah. Naikkan, tingkatkan. Ya. Ibu-ibu, nanti sedekahnya di bulan Ramadan ini. Ibu-ibu, sedekahnya di bulan Ramadan ini. Jadi sedekahnya nanti ibu-ibu letakkannya di sini. Nanti cobeknya tinggal tarik di sini. Nggak perlu dipotong. Ini lebih simple insya Allah. Ini sedekah subuh yang insya Allah bisa kita maksimalkan. Jadi program ini alhamdulillah sudah Ustadz jalani kurang lebih sekitar 5-4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah buku-buku ini bukan cuma untuk warga Kota Langsa, seluruh Indonesia. Tahun lalu kita ngumpulkan donasi umat ini sampai tembus ke 439 juta. Hampir setengah M. Dan itu dibelikan buku semua untuk seluruh Indonesia. Kadang kita belikan juga mushaf Al-Quran. Nah ini wawak tadi yang nggak punya Quran terjemahan ya, nih kayak gini perlu disantuni nih. Iya, boleh nanti datang aja ke markas, nanti insya Allah saya berikan gratis insya Allah ya. Nggak perlu saya kirimkan nama transfer. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedekah, banyak-banyak sedekah. Mau 5.000 boleh, mau 10.000 boleh, mau 50.000 boleh, mau 100.000 juga boleh. Terserah. Mau pakai koin aja boleh juga. Kelenteng. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, minta dia banyak kali ini. Ya Allah, minta ini. Ya Allah, minta ini. Kata malaikat. Udah pakai koin, doa paling panjang sampai matahari terbit, memang gak ada otak aja masuk. Kalau sudah sedekah pakai koinnya tahu diri lah, mintanya nggak usah banyak-banyak, udah pakai koin. Minta banyak tuh malu gitu, paham ya ini semuanya? Kalau sedekahnya
kelenteng siki aja udah. Walaupun sebenarnya Allah tuh maha mengampuni, Allah tuh maha mengabulkan semua permintaan hajat. Cuman kita yang malu, tahu diri. Ibu datang ke tempat orang pesta, ngambil bontot kan pulang ke rumah. Kalau mintanya terlalu banyak, malu nggak? Kecuali memang wajahnya beton ya. Lain itu cerita. Malu nggak kalau ngambil lebih banyak? Malu, secukupnya aja. Bisa insya Allah. Satu sedekah, satu hajat doa. Ya Bu ya? Mau insya Allah? Insya Allah. Ada pertanyaan Ibu? 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai yang lain, yang ini sholat. Kita misalnya udah tua, nggak sanggup berdiri, duduk. Waktu pas sujud kan nggak bisa sampai ke lantai. Kalau dengan dialasi dengan bantal boleh tidak? Tidak boleh. Oh nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Bahkan dimakruhkan buat kita sholat menggunakan sajadah yang terlampau lembut. Itu dimakruhkan. Allah tidak suka yang seperti itu. Ada kan yang sajadah yang lembut kali, yang kalau kita ini terlalu nyaman gitu. Dia tidak terlalu lembut, tapi juga tidak terlalu keras. Yang sedang-sedang saja. Jadi untuk mensiasati bagi kita yang insya Allah karena uzur syar'i, pinggang sakit, lutut sakit, gimana caranya Ustadz? Maka cukup kita duduk aja seperti ini. Nggak perlu menempelkan jidat kita sampai ke sajadah. Belum dilantik lagi anggota dewan. Iya Allah. Kalahlah proyek dunia ini. Oke, insya Allah Bun, hati-hati. Kira-kira bisa dipahami ya? Baik. Ada lagi Ibu? Ada pertanyaan? Ada lagi Bu? Nggak ada masalah? Atau masalah saya terlalu banyak Ustadz, bingung aku tahu mau nanya apa. Ada pertanyaan? Apa kesimpulan pertemuan kita hari ini? 1. Amal soleh apa yang perlu diperbanyak? Sholat. Sholat. Kuantitas sekaligus kualitas. Kedua apa? Yang duduk di depan Ustadz aja belum tentu tahu. Tilawah. Apa? Tilawah. Perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa dengan 2 cara, qiraah dan tilawah. Yang ketiga, apa lagi? Sedekah. Nah, yang duduk di depan Ustadz aja belum tentu bisa jawab. Kurang dekat apa coba? Apa yang ketiga? Wah, ngobrol kencang kali lah wah itu. Bojone sopo? Yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Terus kemudian ibu-ibu, bulan Ramadan, ingat, ada orang yang nanti berpuasa cuman haus dan lapar. Dan ini disindir keras, ditampar dengan tamparan keras oleh Rasulullah melalui hadis. Ada orang yang berpuasa cuman haus dan lapar. Kenapa? Karena yang ditahan cuman makan dan minum. Syahwatnya tidak ditahan. Jangan sampai pahala puasa kita habis karena sebab itu tadi. Jawabannya, nggak ada bisa beli daging tetap senyum bahagia. Nggak ada bisa beli baju baru tetap senyum bahagia. Tetap marhaban. Bisa insya Allah? Bisa. Senyumnya betul-betul senyum original. Jangan senyum-senyum palsu ya. Saya sabar Ustaz. Alhamdulillah. Sabar saya. Sabar kali ya. Ya. Betul-betul ikhlas karena Allah, ya, marhaban. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah perbanyak doa tadi ya. Allahumma ahillahu alaina, karena kita nggak ada yang tahu yang yakin. Kalau seandainya ternyata maut kita lebih cepat mendahului, barang siapa yang berdoa dengan doa tadi, misalnya ibu meninggal dunia, misal, nauzubillah min dzalik. Ibu meninggal dunia, tapi ibu mengamalkan doa ini sampai menjelang datangnya Ramadan. Maka ibu tetap mendapatkan pahala puasa 30 hari seperti orang berpuasa padahal dia belum sempat ketemu Ramadan.
Ini dahsyatnya bagi orang yang mengamalkan doa tadi. Khusus yang mengamalkan saja. Kalau yang tidak mengamalkan berat rasanya. Maka tadi sudah ada yang rekam, tadi Bu Geci tadi rekam, Ibu juga catat. Yang catat dan rekam tolong di-share, dibagi ke yang lain. Kalau ada yang mau, insya Allah mau menghafal, dibawa selepas sholat. Maksud Ustadz, datang pengajian ini nggak cuma datang duduk bawa makanan pulang, tapi ada bekal akhirat yang betul-betul dibawa. Betul Bu ya? Karena Ustadz kan jarang kan datang ke sini. Ketika datang ke sini, habiskan, maksimalkan, rampok ilmunya. Rampok ilmunya. Insya Allah ibu-ibu, saya izin ya, ini langsung pamit, harus pergi ke Serway lagi, insya Allah menghadiri ada acara keluarga. Insya Allah Ustadz atas nama pribadi dan tim manajemen dakwah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga insya Allah Ramadan tahun ini kita semuanya menjadi pribadi yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz doakan semoga insya Allah orang-orang tua Ustaz, mama Ustaz, seluruh keluarga besar di Pondok Pabrik, kampung Pondok Pabrik ini semuanya diberikan usia yang panjang dan berkah. Semoga insya Allah setiap sajian-sajian amal ibadah di bulan Ramadan ini betul-betul dinikmati. Bukan karena sebab fasilitasnya, bukan karena sebab imamnya suaranya bagus atau tidak bagus, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanan wahtisaban. Kalau betul-betul imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Aku hapus semua dosa maksiat itu. Tak peduli seberapa banyak dosa yang dilakukan. Ya, jangan sampai ngelihat nanti pas lihat imamnya, aduh lama nih Pak. Jangan sampai dikomentari gitu. Karena ini terjadi gitu. Ini kenapa kok Ramadan bukannya diperbaiki AC, bukannya diperbaiki kipas angin, udah mau Ramadan kok bukannya. Berarti dia cari fasilitas tuh. Sama kayak emak-emak yang mau berangkat umroh, kecewa dengan travel dia, hotelnya jauh. Sampean datang berangkat ke Mekah itu mau cari fasilitas atau mau cari pahala? Harusnya kalau mau merenungi, semakin jauh hotel kita, semakin banyak pahala yang didapatkan. Betul nggak sih? Tapi kadang lain kan ceritanya. Habis itu pulang ke Indonesia, ceritanya nggak enak-enak tuh sama jamaah yang lain. Itu yang kacau tuh. Ibu-ibu, bulan Ramadan ini jangan sebab ngelihat fasilitasnya. Apapun fasilitas yang sudah ada di masjid kita, nikmati saja. Ya. Jangan sampai ketika nanti imamnya tidak enak bacaannya, ibu membicarakan di belakang. Jangan transfer pahala. Siapa yang transfer pahala? Yang ngomongin orang dari belakang. Ya, jangan jadi orang yang bangkrut. Nauzubillahi min zalik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.